Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rabu 3 September 2025. Hari pertama berangkat ke kantor di bulan September ini. Karena Senin Selasa kemarin dari perusahaan menghimbau untuk work from home (WFH). Melihat kondisi Jakarta di semingguan terakhir ini yang kurang kondusif dikarenakan demo yang lumayan besar dari tanggal 25 Agustus hari Senin minggu lalu, dilanjutkan di hari Kamis tanggal 28, 29 sampai hari Sabtu di tanggal 30. Yang tuntutan paling utamanya itu adalah terkait dengan penolakan kenaikan tunjangan DPR yang ngadi-ngadi di tengah ekonomi masyarakat Indonesia yang lagi tidak baik-baik saja, ditambah sambil joget-joget yang memakan korban jiwa juga. Salah satunya yang lumayan sangat menyedihkan itu dari ojol, salah satu driver ojol yang meninggal terlindas, tertabrak lalu dilindas oleh kendaraan lapis bajanya Brimob Barakuda. Nah, itu lumayan banyak menarik perhatian seluruh warga Indonesia, dan sempat ada pergerakan juga dari teman-teman ojol lainnya yang ingin menuntut keadilan. Turut berduka cita untuk Afan Kurniawan dan juga korban-korban lainnya. Semoga husnul khotimah. Amin. Nah, selain demo di semingguan kemarin, ini bensin Shell juga tiba-tiba kosong ya, di mana-mana. Udah semingguan, dan baru ada update dari pihak Shell bahwa beberapa pom bensinnya sudah kembali tersedia stok. Lalu ada juga gua baca di beberapa berita ya, Bahlil ini menyarankan Shell untuk melakukan pembelian aja ke Pertamina. Ya kali beli ke Pertamina yang sekarang udah dihindarin beberapa masyarakat ya. Gila juga mau tetap monopoli. Ya gue berharap Shell nggak mengambil langkah itu ya. Mendingan tunggu aja deh pasokannya yang benar-benar oke, yang seperti biasa, yang udah banyak juga diulas sama bengkel-bengkel gimana kondisi mesin kalau pakai bahan bakar Shell. Sorry ya, gue udah kecewa banget sama Pertamina. Nah, ini salah satu pom bensin yang bakal gue coba hari ini, dan wah, alhamdulillah sepertinya ada ya stoknya ya, karena rame nih. Wah, alhamdulillah banget nih, ternyata ada. Karena ini bukan salah satu pom bensin yang diinformasikan sudah tersedia bahan bakarnya. Jadi di Jakarta Selatan itu ini bukan salah satu yang sudah ada stoknya, tapi ternyata sudah ada, alhamdulillah. Karena bensin kita sudah lumayan tiris, hanya sisa 2 bar saja.
110.228 km. Alhamdulillah, bensin sudah ada. Oke, sudah tenang. Oke, kita akan membahas X-Max ini. Jadi hari ini sebenarnya gue mau curhat ke teman-teman semua, dan bagi pengguna X-Max atau mungkin motor-motor matic lain Yamaha gitu ya, kayak NMAX yang juga mengalami hal yang sama kayak gue, mungkin bisa kasih saran gitu. Jadi ini berawal sekitar bulan Mei atau Juni lah ya. Jadi kira-kira 2 atau 3 bulan setelah pembelian motor ini, tiba-tiba aja nggak ada angin, nggak ada apa gitu ya. Hari itu juga nggak ada apa-apa, sebelum-sebelumnya juga nggak ada apa-apa. Tiba-tiba aja motor ini berasa kayak goyang gitu loh. Nah, goyangnya itu kayak ban kempes. Jadi kalau ketemu jalan yang tidak bagus, bebatuan atau apa, itu dia kayak ngebuang kanan, ngebuang kiri. Jadi lebih terasanya itu kalau jalanannya ini tidak ratanya itu sejajar dengan ban. Jadi kayak pinggiran aspal gitu ya. Misalnya kita terlalu pinggir gitu, itu kan aspal beda tingginya. Nah, itu langsung kayak kedorong gitu badan kita ke kiri gitu ya. Kalau aspalnya di sebelah kanan ya kedorongnya ke kanan, tergantung nggak ratanya itu ke arah mana. Nah, itu parah. Benar-benar nggak bisa nikmatin naik motor ini seperti di awal. Di awal tuh nggak ada banget gejala itu, karena di Vario gua yang lama itu gua ngerasain hal itu juga. Terus begitu motor ini datang, gue cobain tuh di kondisi-kondisi yang jalanan gak rata atau apa, wah enak banget. Tiba-tiba aja terjadi kayak gitu, wah udah sebel banget deh. Motor kalau udah kena busuknya males banget. Akhirnya gue bawa ke bengkel Yamaha flagship yang ada di Cempaka Putih, karena gue biasanya servis juga di situ. Harusnya gue itu servis baru di akhir Agustus ini, tapi karena udah nggak enak banget, gue bawalah di pertengahan Juli kayaknya, pertengahan Juli. Dia sampai nanya, "Pak, ini mau dipakai ininya, free servisnya?" Ya pakai aja lah. Walaupun gue waktu itu nggak ganti oli ya, karena kilometernya masih 2000-an kalau nggak salah, semenjak ganti oli pertama. Gue jelasin keluhan gue, terus dikerjain lah. Setelah itu dipanggil, setelah selesai dipanggil, udah selesai katanya. Nah, gue sempat nanya tuh sama yang jaga, "Mbak, tadi mekaniknya bilang apa?" Enggak bilang apa-apa. Jadi udah beres nih keluhan saya. Harusnya sih iya ya katanya gitu. Oke lah, ya udah, gua pulang lah. Ternyata nggak jauh dari situ jalanannya, gua mulai tes lah. Gua jalan ke pinggir-pinggir aspal, jalan yang nggak rata. Ternyata masih sama. Plus ada geredak di CVT-nya. Aduh, kecewa berat. Mau balik lagi ngelihat antriannya udah kayak gitu. Walaupun ada garansi, ya tetap aja ya guys, males banget bolak-balik. Akhirnya makin hari makin parah. Gua datanglah ke TDR di Jakarta Timur. Gua komplain, ini kondisinya begini. Termasuk yang geredaknya itu. Nah, yang geredak itu ternyata karena katanya itunya tuh agak berminyak gitu, ada kayak debu tapi ada minyak juga di dalam mangkok CVT-nya itu, jadi bikin geredak.
Tapi yang geol-geol itu dia si mekaniknya ini gua nggak expect sih jawabannya, tapi dia bilang semua motor kayak gitu pak. Hah? Semua motor kayak gitu? Serius ini jawabannya. Nggak bisa cek komstir. Oh kita nggak nerima cek komstir di sini, nggak ada alatnya. Jadi cuma service CVT aja. Lumayan kecewa karena TDR itu servisnya nggak murah. Untuk ngecek begitu aja sama ini ya mungkin bukan gitu aja ya, gue juga nggak bisa sih ngecek sendiri, tapi kayaknya entahlah 400.000 rupiah untuk servis CVT doang jadinya, karena nggak ganti oli, nggak ngebenerin si geol-geolnya. Jadi menurut gua lumayan mahal. Nah benar geredeknya sih asli hilang, enak banget deh. Oke lah TDR, tapi geol-geolnya nggak hilang dengan jawaban yang kayak gitu. Ya udah akhirnya gue nikmatin lah kondisi kayak gitu, terus sampailah gue harus ganti oli di 2 mingguan lalu lah ya. Gue ganti oli nih ceritanya di bengkel Yamaha, karena saking gue udah greget banget ya. Jadi waktu motor gue udah masuk ke tempat servis, udah ada si mekaniknya, gue samperin lah mekaniknya, gue jelasin, mas ini kenapa, tolong cekin deh semuanya. Gue bilang komstir, apa namanya, engine mounting, terus lahar roda segala macem, tolong dicekin nih, nggak enak banget, sumpah nggak enak banget gitu. Akhirnya dia cek terus ketemulah masalahnya. Jadi katanya engine mountingnya X-Max connected ini memang seperti ini. What? Wah, tambahlah kekecewaan gua. Nggak tahu ya. Makanya gue mau nanya sama user X-Max yang mungkin juga nonton konten gue ini, video gue ini, kenapa tuh, bener nggak kayak gitu. Tapi memang dia praktekin tuh, nih komstir nggak apa-apa, dia puter-puter stangnya, terus apa namanya, engine mountingnya dia gerak-gerakin dan ternyata emang goyang banget gitu. Jadi kalau motor itu di standar tengah, kemudian bagian bannya agak digoyang-goyang gitu ya, kanan kiri tuh kelihatan tuh di engine mountingnya itu kayak goyang lumayan apa ya, ya lumayan banget gitu goyangnya, nggak yang ini. Nah nggak tahu nih ya itu kejadian juga atau enggak di X-Max yang sebelum-sebelumnya atau yang di connected gitu. Nah saking pengen dibenerinnya, gue nanya apakah ada cara lain gitu, apakah harus ganti harus ganti engine mounting dengan umur yang baru segini motornya, atau gimana. Nah, karena dia bilang ini udah jadi karakter, jadi kemungkinan besar ganti pun akan terjadi lagi hal yang sama. Jadi kemarin itu solusi dari sang mekanik adalah menambahkan O-ring ya di engine mountingnya. Nah waktu itu gue sempat nanya juga, kira-kira ada efek sampingnya nggak, apakah nanti bakal cepet oblak atau gimana. Katanya nggak ada efek samping apa-apa. Oke, karena gue pengen beres ya, jadi ya udah gue bilang oke lah, dikerjain aja, nggak apa-apa. Gue juga nggak buru-buru, waktu itu hari Sabtu juga, weekend, jadi santai tenang.
Ternyata nggak lama juga, nggak sampai setengah harian, jam kalau nggak salah setengah 11 supaya setengah 11 tuh udah jadi, udah diinfoin kalau udah selesai. Nah, sama sih mekaniknya juga nggak nyamperin lagi. Beda ya waktu gua Vario di Honda itu setiap selesai mekanik akan nyamperin kita customer untuk ngasih tahu yang kita komplain itu root cause-nya apa, udah dibenerin atau belum, atau harus ganti apa tuh dijelasin. Kalau ini enggak ya mahal. Padahal sekelas flagship ya, sekelas flagship store. Ternyata ya begitulah. Dan hasilnya ya lumayan sih, mengurangi efek goyangnya itu berkurang, walaupun masih ada tipis-tipis. Dan hari ini mungkin genap 10 hari ya dari pemasangan o-ring itu, dan ternyata agak mulai goyang parah lagi. Jadi ya gua udah nggak tahu deh ini mesti gimana. Kalau ada teman-teman sesama pengguna X-Max yang mungkin mengalami hal yang sama kayak gua, minta tolong sarannya lah ya. Ini harus diapain? Apakah ada substitusi dari engine mountingnya ini? Apakah diganti dengan aftermarket misalnya atau apa gitu? Tuh gue sangat berterima kasih. Ya mungkin itu aja kali ya curhatan gue untuk X-Max penggunaan di 5 bulan pertama ini, yang bahkan belum sempet riding jauh. Gua kebayang aja sih kalau nanti pasang box gitu ya, box belakang, gimana efeknya. Kemungkinan sih makin parah ya bayangnya gua, karena bebannya makin banyak dan jadi nambah panjang sumbunya. Oke, itu aja untuk motovlog kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih support channel gua dengan subscribe, like, komen. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas kita, dan rezeki yang berlimpah. Oke, sampai ketemu lagi di motovlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.